Ramadan pun bagaimana? Ini sudah jelas. Jadi syahrul Ramadan di sana mulai ayat surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 adalah tentang haji. Itulah mungkin diawali Ustaz. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pada yang dimaksud dengan orang yang berat menjalankan puasa, di situ ada catatan kakinya. Kalau di sini ada enggak yang berat menjalankan puasa? Itu adalah orang yang tua, orang yang hamil, Ustaz. Ada enggak di situ, Ustaz? Coba itu. Kalau yang dari Saudi ada. Dari sini orang yang berat menjalankannya ini adalah orang yang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui. Nah, ini tidak usah mengkodok. Orang yang memang udah tua loh, tahun ini tua, tahun depan ya tambah tua lagi, maka nggak usah kodok. Yang sakit berat juga gitu, nggak usah kodok. Setelah sakit berat kok langsung tahun depannya atau nggak sampai tahun depan bulan Syawalnya wafat, nggak ada kodok. Itulah nggak ada kodok. Yang sehat barulah itu kewajiban kodok. Itulah sudah jelas sekali bahwa ayyaman ma'dudat, hari yang ditentukan, maksudnya adalah seluruh hari di bulan Ramadan. Tapi bagi mereka yang terjadi kesulitan, ini tidak usah puasa, nggak ada masalah. Inilah, jadi bagaimana dengan tarawihnya? Tarawihnya ini malah sunnah kok, ibadah yang sunnah. Gimana tarawihnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tarawihnya yang di masjid hanya berapa kali? Ada bilang 3 kali, ada bilang 2 kali, loh ya kan? Riwayatnya kan gitu kan? Salat tarawihnya, karena saat itu takut diwajibkan. Namun tidak mungkin diwajibkan karena wahyu sudah tidak ada. Situasinya ini kembalilah ke rumah untuk sholat tarawihnya jika situasinya kama-kana, sebagaimana keadaan yang ada sekarang ini. Keadaan kita seperti saat ini, ya nggak usah mikir gimana ya mensiarkan Masjid Al-Ihsan, ini nggak mungkin loh. Malah kalau memaksakan diri ke masjid bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Itulah, malah dapat dosa. Karena apa? Ikut menyebarluaskan satu bahaya. Itulah, jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sudah jelas, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, la darara wala dirara. Banyak sekali, tidak usah memaksakan diri. Itulah ya, puasanya adalah kutiba alaikumus siyam. Jelas itu kutiba, diwajibkan. Nah, bagi mereka yang memang berat, maka kembalinya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itulah, jadi di sana pada ayat yang berikutnya tadi kan 83, 84 yang dibaca, 85-nya di sana
disebutkan adalah Allah menghendaki yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Silakan Ustaz dibaca. Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dengan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur. Di sana apa? Jelas, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki adanya kemudahan. Kemudahan inilah Allah tidak boleh lantas kita memaksakan diri, apalagi trawehnya di rumah pun utama. Kembali kepada bahwa itu adalah satu ibadah yang sunnah. Sholat sunnah pun di rumah adalah bisa jadi suatu ketika lebih utama. Itulah, jadi tidak bisa mensyiarkan di masjid, nggak ada masalah. Tapi juga tarawih di rumah jamaah juga lah, upayakan tetap bisa sholat berjamaah, karena tarawih Nabi ini juga berjamaah pernah dilaksanakan di masjid, tapi hanya 2 kali atau 3 kali. Lainnya di rumah, tapi juga dengan sholat berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah rutin itu adalah qiyamul Ramadan. Kalau tahajud sekali waktu boleh. Sekali waktu pernah Nabi diikuti oleh anak cucu angkatnya, pernah juga. Nah, tapi nggak sering, pernah sekali waktu seperti itu. Itulah, jadi mau sholat jamaah dengan istrinya, sholat tahajud boleh, tapi sekali waktu saja, bukan dirutinkan. Kalau tarawihnya dirutinkan. Nah, bagi yang memang berat untuk siamnya, ya sudah, siam nggak usah, siam nggak ada masalah. Nanti pada bulan yang lain bisa dibayar hutangnya itu. Jadi sekali lagi di dalam masalah sholatnya ini adalah waja'alu buyutakum qiblah, jadikan rumahmu tempat ibadah. Kalau terjemah lama tempat sholat. Hajinya pun juga umrohnya kembali manis tata'a ilaihi sabila. Siamnya pun, tarawihnya ini adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itulah. Nah, nanti tetap zakat fitrahnya laksanakan sebelum masuk hari raya, ya kan? Zakat fitrah kan semua punya kewajiban. Bahkan orang yang miskin pun kalau saat itu ada untuk dizakatkan, untuk makannya sudah ada, pun juga diharuskan untuk melaksanakan zakat fitrah. Ini semuanya punya kewajiban. Orang miskin, orang fakir dapat zakat fitrah, lah iya dapat zakat fitrah. Tapi ketika dia dapat zakat fitrah banyak masih di bulan Ramadan, maka sisanya punya kelebihan sebagian untuk makan hari raya itu adalah dizakatkan juga.